Oke, sebelumnya aku saya mau jelasin dulu ya. Jadi kan setiap perempuan yang mau melahirkan itu punya perencanaan. Biasanya kalau pasien-pasien saya tuh punya birth plan gitu. Jadi dok, saya pingin begini, begini, begini. Apabila melewati induksi, saya pingin induksinya begini, begini, begini. Udah gitu kita diskusi dulu nih di poliklinik. Oke, nanti kita induksinya maunya pakai apa, rencananya mau gimana, kalau misalnya dalam berapa jam, berapa hari nggak berhasil, biasanya 2 hari ya kalau nggak ada masalah apa-apa, nggak berhasil, kemudian kita proceed ke C-section gitu. Oke, bentar ya nak. Tunggu, si Ina udah standby nih. Dia mesti punya bayi soalnya. Saya mesti cepet-cepet. Nah, bagaimana kalau semua rencana itu yang sudah diatur rapi di awal tuh tiba-tiba harus terbentur dengan kondisi yang sama sekali nggak bisa dijalankan gitu. 180 derajat balik arah gitu. Nah, eh, pada malam hari ini memang saya sengaja mengundang Dokter Sabrina atau Ina, yang pernah mengalami itu semua gitu, di mana Ina tinggalnya waktu itu nggak di Jakarta ya, sampai saat ini sih nggak di Jakarta, di Malang, lagi di Malang, kemudian dia mau melahirkan di Jakarta, tiba-tiba harus berubah semua gitu, yang tadinya sudah terencana untuk elective C-section tiba-tiba harus menjalani metode persalinan C-section juga, cuman dengan kondisi yang menurut saya sih cukup menegangkan. Mungkin Ina saat itu menjalaninya dengan santai, ya kita coba tanya aja nanti ya, karena tiba-tiba Ina terdeteksi COVID-19. Memang agak sulit ya untuk ibu hamil menjalani kehamilan dan persalinan di era pandemi ini gitu. Oke, ini Ina udah ada dari tadi, maaf ya yang masih punya bayi. Mana tadi? Oke. Jadi mungkin 3 minggu yang lalu saya pernah mengundang Ade Saprina. Hai Ina, Halo dok, mana babynya mana? Bobo ya? ada, iya lagi bobo, Kita udah aman. kita cari waktu dalam waktu yang sempit ini. Biasanya kan kalau punya bayi pasti 2 jam sekali, 3 jam. Masih eksklusif ya sih ya? Iya, alhamdulillah dok. Masih cuti kan? Masih. Dapat berapa bulan cutinya? Karena Ina ini Tiga, yes ya, iya PPD. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Sekarang udah 2 bulan kan? Udah, jadi insya Allah sih masuknya nanti 1 Maret. Oh, sebentar lagi ya. Iya, Oke, kita cepet-cepet aja ya yang punya bayi ya. Jadi memang waktu itu memang saya kan satu rumah sakit nih. Aku kan satu rumah sakit sama mamanya Ina gitu. Jadi kita mm-mm. tahu gitu. Dokter Dewi positif, waduh gimana nih, bukannya anaknya mau operasi ya si Ina, iya tiba-tiba Inanya positif, waduh gimana Iya, Inanya aduh. 3 minggu ya nak. Tapi sebenarnya banyak Mm-mm. sih nak, pasien-pasienku juga banyak yang eh, tiba-tiba WhatsApp gitu, udah menjelang persalinan, yang dok saya positif, saya harus gimana gitu, karena kan memang aku Mm-mm. ini di rumah sakit swasta yang nggak, rumah sakit ibu anak yang nggak menerima pasien COVID gitu. Jadi mereka tuh Mm-mm. kebingungan. Mereka udah biasa kontrol dari trimester 1 sampai trimester 3 di rumah sakit ibu anak yang memang nggak bisa, Mm-mm. kita harus pindah. Mungkin kalau misalnya dokternya ada di rumah sakit yang menerima COVID juga gampang ya, jadi mereka nggak ganti dokter gitu. Tapi kalau ganti tuh suka bingung gitu. Kebetulan Bener-bener. 3 minggu 3 minggu yang lalu aku sempat mengundang Nui. Mungkin Ina tahu ya, adik Mm-mm. Sabrina. Dia lagi hamil juga. Itu benar-benar kebingungan. Terus kalau misalnya tiba-tiba positif gimana ya? Mbak, dia sempat nanya gitu. Jadi Iya, iya bener-bener. waktu itu berplannya gimana awalnya? Elektif ya? Elektif section apa mau VBAC waktu itu? Oh enggak ya, jadi rencananya itu kan kebetulan nih aku lagi PPDS di Malang ya dok ya. Terus jadi emang rencananya itu udah ngambil cuti dari kira-kira Hamin 2 minggu sebelum tanggal ditentuinnya Oh, 2 minggu. elektif SC. Jadi sebenarnya rencananya sih elektif SC sekitar tanggal 20-an gitu. Udah Nah, menentukan tanggal cantik saat itu? iya udah Udah sebenarnya. belum? Jadi Oh, udah. udah jadi sekitar akhir Desember gitu kan. Nah Oke. ya terus kemudian tiba-tiba berubah gitu. Jadi emang sebenarnya awalnya Heeh. emang rencanaku elektif SC gitu, bukan VBAC sih. Mm-mm. Iya Memang sudah dok. direncanakan dan di Jakarta ya?
Iya, ada di Jakarta. Jadi memang udah jauh-jauh hari tuh aku planning ke Jakarta Sama tanggal mama juga segini. lahir. Iya, dan udah Ya, swab yang juga, pertama udah mama kan? negatif. Iya, Oh gitu. Oh swab. Waktu itu berapa berapa beberapa saat sebelum berangkat ke Jakarta swabnya? bener-bener Hamin 1, Hamin 2 gitu udah swab negatif, terus ke Jakarta naik Oke. mobil dan aku karantina aja sebenarnya di rumah, nggak kemana-mana. Heeh. Oh, oke. Jadi di rumah aja. Setelah berapa lama di rumah? Terus yang awal sakit siapa ya, Ina? Iya, jadi awalnya memang kan udah di rumah aja tuh. Yang di rumah kebetulan Heeh, ada aku, terus heeh, kemudian ayah, ibu, sama heeh, Zain anak kan. Karena suamiku heeh, heeh. masih di Malang. Jadi kita berempat. Tapi kan memang ayah dan ibu masih bolak-balik ke rumah sakit kan dok gitu. Heeh, Jadi heeh. sebenarnya sih kita berempat Tapi aja kan yang awalnya. Mm-mm. di rumah juga apa kerjanya di rumah sakit kan rumah sakit yang nggak terima COVID tuh sebenarnya ya? Apa Iya memang sebenarnya gitu. ya, ya emang udah di mana-mana sih ya sebenarnya Iya sih kok. betul. Jadi sebenarnya memang kita karena banyak juga yang nanya sama aku kena di mana ya. Kita nggak tahu juga sebenarnya kena dari Iya, mana. iya, Tapi memang kan kedua orang tua emang masih aktif masih di rumah aktif keluar. sakit. Walaupun aku ya di karantina udah, maksudnya udah mengurung diri. Tapi kan tentunya kan kalau di rumah kan ya nggak bisa jaga jarak sama orang tua sendiri. Maksudnya kan Iya, tetap karena kan ya jadi iya. itulah kluster keluarga gitu ya dok. Iya, memang memang Mm-mm. sih dan kita udah nggak bisa tahu lagi dapetnya dari mana karena itu Iya emang udah di betul. mana kita udah sulit untuk Mm-mm. trace sebenarnya. Nah waktu itu yang pertama kali menunjukkan gejala sampai akhirnya Ina swab swab lagi itu siapa nak di rumah? Jadi emang di rumah itu waktu itu tiba-tiba ayah dan Aku ibu sambil ya. ngopi ya, habis kamu dijauh sih, Iya, jadi aku nggak bisa ngopi. iya Terus, bener. Padahal mau banget. Jadi ayah ibu sih sebenarnya udah mulai nggak enak badan gitu. Waktu itu oh, sekitar hari, aku ingetnya cuma hari Senin sih. Terus kemudian emang karena nggak enak badan, mungkin karena kita juga kepedean atau dokter ya. Jadi kan nggak langsung swab memang di hari itu. Jadi kayak masih menunggu sampai 2 hari baru akhirnya swab. Nah, selama menunggu itu kan tetap kontak sama aku sama anak gitu. iya Jadi sih. terus kemudian pas di swab ya memang positif gitu. Dan ya udah terus aku akhirnya di swab juga, anak di swab juga dan akhirnya ya kita semua berempat positif gitu. Kalau dari mulai swab yang sebelum jalan ke Jakarta sampai akhirnya swab yang positif itu jedanya berapa lama? Oh lumayan Minggu lama ada? sih dok, seminggu ada Oh, ada. Jadi oh, maksudnya aku tuh swab tuh karena mikir tuh emang pengen cepet 3 memastikan negatif gitu untuk sebelum iya, aku ke iya, iya. Jakarta. Iya, ya pastilah, pasti kan untuk memastikan semuanya ya. Nah, waktu itu Mm-mm. pernah nggak sih apa ya balik lagi ya sebagai dokter kita kadang-kadang pede gitu. Ah, ya udahlah, kita udah isolasi mandiri, kita bekerja sesuai Mm-mm. protokol gitu kan. Kadang-kadang praktek juga udah pakai APD-nya level 2 minimal gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kamu terpikir nggak sih kalau misalnya ini kalau sampai positif nih harus apa nih gitu karena aku selalu wanti-wanti juga sama pasien-pasien bukannya nakut-nakutin cuman plan B itu tuh tetap harus ada gitu loh dalam perencanaan persalinan gitu. Waktu itu Ina sendiri udah ada perencanaannya Mm. belum? Iya, sebelumnya nih halo Nashira, halo yang udah join tadi ada yang halo di komen. Iya, Iya nih, iya dok. Jadi gimana? sebenarnya aku sih udah bener-bener, iya tentunya emang dalam masa pandemi ini emang kapanpun Mm-mm. siapapun emang pasti bisa kena. Iya Mm-mm. sempet sih kepikiran, aduh kalau positif gimana ya gitu. Tapi memang Mm-mm. jujur aja sih memang aku sebagai dokter juga nggak nyangka sih dok, karena udah Eh, bener-bener, maksudnya kita nggak udah bener-bener hanya ke rumah sakit aja dengan iya. APD yang memadai dan udah nggak kemana-mana juga tapi ya tetap pernah jadi sejujurnya aku belum mempersiap saya siapa sih yang nyangka gitu kan ya dok tapi Mm-mm. karena ya udah terjadi waktu itu karena udah positif makanya udah langsung ya udah persiapan segala macam itu udah nyari-nyari tahu juga dan persiapan Mm-mm. segala macam untuk nantinya SC-nya gimana dan lain-lain gitu. Itu pasti keputusannya tuh langsung tak 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 saat itu positif di 37 ya? Apa 36? Ya 36 37 gitu dok kayak pas ya Oh, tiga iya. sekitar jadi pas mau Heeh. 36 pertengahan 36 mau ke 37 gitu sih dok. Iya, pasienku tuh Mm-mm. kemarin ada yang 35 tuh baru WhatsApp ternyata positif nih. Mudah-mudahan dia nonton ya. Karena dia lumayan Amin. panik gimana. Terus maksud saya ya udah mulai cari rumah sakit yang memang terima gitu. Jadi memang Benar-benar. harus aktif sih. Saat itu Ina sendiri ada keluhan nggak atau OTG? Enggak, jadi waktu itu awalnya
pas tahu positif emang ada agak demam tapi nggak terlalu tinggi ya, subfebris gitu lah dok, nggak begitu tinggi, sama pilek tapi cuma beberapa hari aja sih, terus kemudian kan langsung dirawat abis itu, jadi sebenarnya ada gejala ringan ya. Oh, gejalanya ringan banget ya. Di keluarga itu ada yang gejalanya berat nggak? Atau Iya semuanya mama. ya ringan-ringan gitu aja? Enggak, mama sih. Oh, Mama kan yang paling berat demam. kayaknya dari demam, terus Mm-mm. kayak langsung batuk, pilek, terus habis itu kemudian sesak gitu. Oh, ya soalnya aku ingat tuh sempat Mm-mm. mama nggak masuk 1 hari, tapi kenapa ya kita bertanya-tanya kenapa dokter Dewi tumben-tumbenan nih nggak masuk, biasanya kan pasti ini aktif sekali gitu. Terus kalau Mm. anak sendiri si Zain yang pertama dia ada keluhan atau OTG murni dia? Ada sama kayak aku persis banget, dan harinya juga beda cuma sehari. Jadi Zain pertama demam cuma 1 hari alhamdulillah, terus pilek gitu. Terus kalau aku juga besokannya demam terus pilek. Tapi Zain cuma sehari itu aja, habis itu besokannya udah enggak sampai seterusnya. Oh gitu. Untuk suplemen sendiri selama kehamilan ada tambahan nggak, Ina, selain vitamin-vitamin yang sudah dikonsumsi ibu hamil umumnya? Misalnya vitamin Mm-mm. D 5.000 atau Iya iya nggak iya. vitamin C-nya gitu? Jadi memang kan sebenarnya kalau misalnya suplemen itu tentunya konsumsi yang dari arahan dari dokter kandungan. Tapi mungkin karena Iya. aku nakes juga, jadi memang lebih konsumsi ekstra vitamin C, D, mungkin seperti itu Mm-mm. ya dok. Yang sekarang sih aku juga searching gitu kan di jurnal-jurnal juga belum ada yang kayak benar-benar harus konsumsi vitamin ini untuk mencegah COVID, kan Iya. sebenarnya belum ada. Tapi Nggak memang kalau ada. untuk tapi kalau misalnya untuk dalam pandemi COVID ini, aku nemu satu kayak rekomendasi gitu dari Perhimpunan Dokter Gizi yang internasional gitu, boleh mau konsumsi tambahan tuh vitamin D, E, dan zinc gitu. Jadi memang vitamin C, Mm-mm. D, E, dan zinc. Jadi ya mungkin nambah itu aja, C ekstra 1.000 itu. ya katanya. Dan Jadi itu. itu selama kehamilan diminum juga nggak sih? Kalau D udah pasti lah ya. Iya, Mungkin yang jarang kan zinc, kita tuh jarang kasih zinc sama vitamin C. Diminum kalau juga. vitamin C aku minum, tapi kalau zinc emang enggak. Iya. Iya. Tapi Kalau jadi zinc ya kita kasih, dan karena ada di suplemen vitamin hamil biasa, cuman memang nggak tinggi ya kalau zinc itu mm-mm. biasanya. Iya, jadi ya paling aku nambahnya selain konsumsi vitamin itu ya tadi vitamin C sama D-nya ya itu emang lebih ekstra lagi. Karena kan masih aktif juga di rumah sakit kan dok, sebelum positif dan Berarti sebelum vitamin tuh udah oke banget ya sebenarnya ya. Maksudnya iya. pertahanan dan semuanya tuh udah oke, bukan yang males-malesan minum vitamin ya. Iya, cuman Tapi memang suami kayak aman ya saat itu. iya aman, karena kebetulan kan dia cuma nganterin aja tuh ke Jakarta terus balik ke Malang lagi. Jadi dan rencananya emang Oh, ya nanti aku balik lagi nih minggu tiap misalnya tiap berapa hari emang balik ke Jakarta lagi eh, gitu. eh, 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 eh. Mm-mm. Nah, terus Pak, akhirnya kan diputuskan nih sesar Mm-mm. ya, sesar Iya. emergency, itu atau tetap elektif? Jadi gini, waktu itu pertimbangannya itu kan aku kebetulan Heeh. ditangani sama dokter Farah. Iya, dokter Farah, Jadi aku lihat tuh Farah di Instagram, di Fatmawati Polsek ya. Fatmawati. Nah, jadi Heeh. dokter Farah sendiri bilang memang kalau pada ibu hamil dan itu walaupun ini dari pengalaman aku dok, mungkin tentunya setiap Heeh. pasiennya beda-beda ya dok ya Kak, ya. Jadi kalau misalnya waktu itu dokter Farah sih bilangnya kalau untuk kasusku lebih baik langsung segera diterminasi karena ya 37 ya, kondisi 17 saat itu ya. saat itu mau 37 gitu. Jadi kayak mungkin kurang beberapa hari aja sih dok kalau dari tanggal. Jadi Oke. 37. Berat Eh, bayinya udah berapa? waktu itu taksirannya sekitar 2.600 gitu. Oke. Padahal Jadi si terus Pap gede banget ya, 39 ya. 3,8 Zain. 3,8 aku ingat gede banget Iya, yang pertama. Terus iya. terus. Terus habis itu bilang pada ibu hamil itu bisa aja terjadi perburukan yang tiba-tiba Heeh. ataupun Mm-mm. kondisi yang memang tidak diinginkan. Karena pada COVID kan mungkin penelitiannya juga masih minimal ya dok ya. Iya, Jadi itu uh, aja berubah-berubah kan dari awal. Dulu awal mm, COVID dibilang lebih rentan ibu hamil, terus dibilang enggak gitu. Jadi ya iya memang berubah. Kita harus update terus ya sebagai dokter betul. buat Iya. tahu. Terus habis itu karena itu terus kemudian kondisiku juga masih oke, lebih baik Mm-mm. langsung dilakukan SC sekarang gitu kan. Mm. Nah terus pas udah Itu selesai berapa hari sakit di rumah sakit?
Nah baru iya, terus masuk. kemudian waktu itu pas tahu positif tuh langsung disuruh masuk, akhirnya dapat alhamdulillah dapat ruangan, tapi ternyata disuruh pematangan paru dulu sekitar 3 hari. Jadi masuknya tuh 2 hari. hari tanggal 15, Asia tanggal 17. Oke, 2 hari sih Mm-mm. memang biasa. 2 hari iya. Dia lahir langsung dipisah berarti ya. Di swab juga nggak? Mm-mm. Ya baby Zara ya namanya ya. Iya baby Lucu Zara. banget. Jadi iya dong nanti abis Ya. pandemi ketemuan kita. Ya, iya dong. Iya dong. Waktu itu langsung dibawa ke Malang, langsung dibawa ke Malang. Terus Waktu gimana? itu pas lahir langsung pisah dan langsung babynya langsung di swab, makanya aku juga di swab gitu bayi ya. Tapi memang semuanya gitu sih dok, satu bangsa Sekarang aku mau COVID nanya, itu. kalau misalnya babynya positif, apa boleh direct breastfeeding langsung? Nah aku kalau misalnya yang positif, kalau babynya positif itu memang kasusnya sangat jarang ya dok. Biasanya sih negatif. Tapi kalau memang positif, Iya, aku karena juga memang jujur dia nggak belum. lewat barrier ya, si virus ini Iya. memang nggak lewat barrier. Jadi kalaupun Mm-mm. bayinya terinfeksi biasanya karena kontak dari ibunya ya, dari Iya betul. menyusui. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan memang sebenarnya kalau misalnya yang aku baca dan waktu itu juga saran saya atas dokter anaknya juga sebenarnya menyusui pada ibu positif itu boleh, tapi dengan beberapa syarat, misalnya ibunya nggak ada gejala, OTG dan kondisinya mampu gitu, dengan APD bisa nyusuin. Cuman waktu itu kondisi aku dokternya memilih ASI, jadi boleh tapi ASI perah, jadi nggak nyusuin langsung waktu pas aku kemarin itu. Karena mungkin karena pertimbangan kondisi ibu juga. Tapi sempat lihat nggak pas bayinya lahir? Aku lihat di foto siapa Enggak. ya? Enggak lihat. Kayaknya pas proses itu di foto ya. Pas Iya, proses iya. C-sectionnya di foto ya. Itu siapa sih yang motret? Aku jadi penasaran. Iya, aku tuh sebenarnya aku udah pengen share videonya, tapi aku dari kemarin tuh pengen ngedit apa tuh nggak selesai. Jadi sebenarnya soalnya kan banyak yang nanyain juga dok, kayak pertanyaan dokter Bunda juga kan, kayak dok gimana sih kemarin kayak gitu-gitu, pada yang banyak yang nanya dan pengen banget sharing sebenarnya, cuma belum sempet juga. Jadi ya semoga pada nonton ini. Jadi Punya kemarin ya. nggak sempat, jadi kan kalau SC tuh ada kayak pagar yang bukan pagar sih, pagar yang tutupan tirai. Aku cuma dengar suaranya doang tapi nggak lihat. Oh gitu, nggak ditunjukin juga ya, iyalah ya. Nggak ditunjukin, soalnya kayak langsung buru-buru diangkat. Fotonya tuh dari Instagramnya Mama apa ya, sempet diangkat gitu, terus difoto dari jauh sih kayak dari luar, tapi aduh maksudnya merinding banget gitu nontonnya. Iya, itu sebenarnya dia positif lagi busui positif. Dia anaknya positif juga nggak ya? Aku lupa Deli. Anakmu tuh positif atau enggak ya waktu itu? Aku lupa. Oh iya busui, iya semangat. Iya ini ada yang komen ya dok. Oh iya. Oh itu ada Kak Evi. Jadi itu yang komen dok Evi ya Tinur itu apa salah satu bidan yang di rumah sakit yang akhirnya pas Zara pulang tuh dijemput sama Kak Evi ini, terus dirawat selama sampai aku pulang. Sampai aku pulang dari rumah sakit. Oh gitu. Oh seneng. Nah terus nih ini yang bagian paling menegangkan sih dari perjalanan kamu nak. Jadi kan memang aku tahu dari mulai mama positif kan, tuh sempat ada suatu tindakan gitu, terus tiba-tiba dokter Dewi nggak masuk, kenapa nih? Kita bingung tumben-tumbenan gitu, sampai akhirnya dokter Dewi positif, terus Ina positif, sampai akhirnya alhamdulillah udah lahir, aku sempat WhatsAppan sama Ira, nah terus tiba-tiba kok kamu masuk ICU gitu kan, kamu sempat post kan Instagram, terus kita kayak, aduh kenapa sih ini Ina, kenapa? Cuma kita mau keluarga juga nggak enak, aku sempat tanya yang pegang ICU di Fatmawati gitu. Iya, gimana? Iya dia mastitis, waktu itu sempat mastitis. Nanti dicekin deh. Aduh kenapa sih kok? Karena waktu itu mama kan yang masuk ICU ya. Iya, mama kan kalau langsung gejalanya berat. Nah, kalau aku setelah H+7 operasi. Nah itu gimana? Jadi dari mulai post sectionnya sampai hari ke-7 itu di ruang perawatan biasa. Itu di swab tiap hari nak? Iya, hampir tiap 3 hari, 2 hari gitu dok. 3 hari, oke. Di swab itu memang masih positif terus. Pokoknya aku tuh total di swab tuh 9 kali sampai negatif. Jadi kayak kalau udah di swab lagi aku udah biasa banget ya, udah nggak ada deg-degannya. Iya, itu tiap 2 hari. Tapi terus pompa gitu kan pasti kasih. Iya, jadi memang waktu. Maksudnya dari mana gitu? Lewat gitu nggak mungkin. Kalau di rumah sakit bisa nggak mungkin banget. Ini
mau lahiran nih sebentar lagi. Nui, Oh dengerin Nui. iya, terima kasih Nui. Sehat-sehat iya, sehat-sehat juga, bumil-bumil. Dia 4 hari lagi nih lahiran pas Valentine kayaknya. Terus Iya, Nak, jadi apa kan kebetulan memang aku post SC itu memang besokannya tuh dok H+2, H+3-nya tuh emang langsung demam. Demamnya tuh bukan yang kayak 38, demamnya tuh 39, oh gitu. 40 yang tinggi terus. Enggak Oh jadi H+2 sih dok. post SC-nya ya? Iya, H+3 kali ya. Jadi mungkin Tapi gambar hari ketiga. apartemen semua ya? Nah iya, terus kan H plus, memang abis SC itu waktu itu kan emang udah di X-ray dan X-ray-nya tuh baik gitu kan. Terus tapi tuh kok H+3 tuh memang udah mulai nunjukin gejala demam dan emang aku tuh kebetulan asinya tuh kayak agak over milk supply gitu dok, jadi bengkak. Hmm, Terus kan nggak ada bayinya juga. Padahal sebenarnya tata laksana kalau ASI yang kayak over milk supply itu memang tuh. harusnya disusuin bayi. Nah ini aku cuma bisa dipompa. Pompa pun juga nggak berani sampai kosong. Pokoknya itu ya udah saran-saran dokter laktasi jangan sampai kosong gitu. Terus Karena secukupnya kalau aja. ini kan demand-nya naik lagi, penuh Hmm. lagi. Iya, terus selain itu juga ada batuk. Jadi memang nggak, ya mungkin bisa dari mana-mana infeksinya. Jadi mungkin nggak murni dari COVID-nya, tapi kalau kata dokternya sih bisa karena komplikasi-komplikasi yang lainnya. Dan aku terus kemudian ada batuk. Terus ya itu H+7, tiba-tiba sesak. Wah, Saturasinya itu tuh, lama banget ya. saturasinya tuh Kalau ruang, 80-an gitu dok. aduh, Sesek serius. banget, sesek. Iya, saturasi itu 8 berapa ya? 84 kalau tanpa oksigen, tanpa apapun. Itu gradually turun apa tiba-tiba 80? Tiba-tiba, emang udah, Tapi jadi awalnya siangnya sesak, terus tapi saturasi itu masih 92, 93 pakai nasal kanul tuh aman gitu. Nasal kanul apa oksigen biasa ya. Terus kemudian oksigen biasa. malamnya abis maghrib kok tambah sesek, terus pas dicek ya itu saturasiku 80-an gitu kan. Nah, terus ya udah langsung, biasanya kan kalau sesek itu langsung diambil analisa gas darah, terus kemudian dicek-cek semua. Ternyata aku sepsis dan AGD-nya juga hasil AGD-nya juga nggak bagus, akhirnya langsung ke ICU. Oke, di ICU sendiri alat bantu napasnya pakai nggak sampai venti kan? Enggak sampai ventilator, Sungkup aja. jadi pakai sungkup apa NRBM Sungkup aja. ya dok, sungkup yang ringan. Rebreathing mask. Iya, tapi memang kalau mama tuh sampai pakai, jadi sebelum menuju ventilator tuh ada yang namanya Optiflow, jadi kayak aliran oksigen tinggi gitu, alat salah satu alat mungkin alat baru-baru gitu ya dok ya. Aku juga mungkin bayi kali. Bayi kan suka ada tuh kalau misalnya iya, ini napas. jadi yang lebih non invasif, jadi alatnya non invasif, jadi mungkin kalau mama sampai itu, kalau aku sampai NRBM aja, alhamdulillah membaik. Tapi duluan masuk mama berarti ya di ICU ya? Iya, jadi mama udah keluar, aku masuk gantian, ya Allah. Itu satu kamar ya berdua di ruang rawat biasanya? Iya, satu kamar, karena memang boleh tuh suami istri, ibu anak keluarga tuh boleh. Oh, Masa gitu. ya kalau emang ada kesempatan ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau kamarnya penuh ya mungkin nggak bisa gitu. Jadi satu kamar sama mama. Di ICU berapa hari? Nah, itu sendirian kan? Pasti nggak boleh sekamar sama Iya, siapa. seminggu. Oh, seminggu juga? Jadi seminggu habis operasi? Iya, kayaknya atau berapa hari ya dok? Mungkin 5 harian kayaknya deh. Iya, seminggu. Bener-bener seminggu. Iya, seminggu. Dan itu masih mompa terus ya? Nah, terus kemudian pas di ICU itu, karena aku juga, maksudnya ya sesek, terus ya nafas aja sulit gitu, kayak masih sadar. Terlentang atau? Terlentang. Ya. Enggak, agak upright gitu. Aku dikasih obat penyetop ASI dok. Oh, iyalah. Gitu, jadi biar selalu aktif ya. iya, jadi itu dan takut infeksi juga. Mungkin pertimbangan dokter anestesinya, pertimbangan dokter di sana. Jadi aku akhirnya dikasih obat untuk menyetop ASI, karena nggak mungkin juga kan kalau nggak sadar penuh. Maksudnya sebenarnya sadar sih, cuma kan sesak dan kondisinya nggak bagus. Tapi ada rasa sesak ya, karena kan banyak yang ada laporan-laporan happy hipoksia itu walaupun saturasinya turun tapi masih berasa baik-baik aja. Tapi di kasus Ina memang ada sesak ya? Iya, ada sesak banget. Ada. Aduh, 5 hari lagi. Terus udah gitu akhirnya bisa pindah ke ruang perawatan biasa. Berapa lama dirawat di ruang rawat? Seminggu lagi. Jadi udah berarti 2 minggu. Jadi lebih udah ya? lebih hampir sebulan, 3 minggu.
dirawat total, dirawat di rumah sakit itu 3 minggu. Di seminggu pertama yang SC, seminggu ICU, seminggu yang ruang biasa. Dan itu pun pulang belum negatif. Iya, aku tahu. Tapi itu sama mama barengan terus kan? Nggak, maksudnya Iya, nggak, mama nggak pulang duluan kan? Pulangnya akhir. iya, kita bareng. Makanya alhamdulillah banget ya Allah. Obat-obatan selama di rumah sakit apa nih waktu itu? Maksudnya Jadi selain emang kalau obat-obatan pasca sesarnya ya? iya, sebenarnya kalau obat-obat COVID tuh beda-beda banget ya dok tiap orang. Karena banyak banget juga yang DM aku tanya, dok obatnya apa? Kalau aku kasih tahu aku juga kan takut salah ya dok. Takutnya kita jadi kayak, makanya aku selalu bilang harus konsultasi ke dokter. Tapi kalau kasus aku dikasih obat dari mulai antivirus, antibiotik, obat pengencer darah tuh dapat. Terus kemudian antibiotiknya juga yang, terus kemudian apalagi ya, vitamin dosis tinggi mungkin lebih ke situ dok. Sama tergantung juga kan kalau mama sampai dapat terapi yang plasma konvalesen. Plasma konvalesen. Iya, kemudian kayak semacam cuci darahnya untuk terapi COVID gitu. Jadi memang benar-benar bervariasi. Cuman kalau aku obat-obatan infus dan oral aja. Vitamin ya. Dan vitamin. Oke. Nah, ini ada yang nanya dan ini pertanyaanku juga sih sebenarnya, bagaimana menjaga emosinya itu pasti kan psikisnya gimana sih nak? Kebayang banget sih. Oh iya benar-benar. Pasca persalinannya kan benar-benar kepikiran anak gitu. Saat itu apa yang dipikirin dan gimana cara menyikapi pikiran-pikiran yang menegangkan itu? Iya, jujur emang iya banget sih. Apalagi kan waktu itu kepisah dari keluarga, sendirian, nggak ada siapa-siapa, terus tiba-tiba positif, anak positif gitu. Dan juga emang itu mau mikirin anak yang di rumah apa mikirin anak yang baru dilahirin gitu kan. Benar-benar dok. Dan aku juga jujur aja karena psikisku terganggu itulah kenapa aku tuh pas mompa tuh nggak keluar walaupun walaupun kayaknya asinya banyak sampai bengkak, tapi pas di pompa tuh nggak bisa keluar karena mungkin hormon oksitosinnya nggak ada. Iya benar. Kan, dok. Prolaktinnya tinggi tapi oksitosinnya nggak ada, jadi dia nggak ada yang buat ini ya keluarnya. Jadi memang mungkin kalau aku sendiri ngatasinnya ya mungkin balik lagi ya dok ke agama masing-masing ya, ke Tuhan. Jadi kayak tentunya ya pasti ya pasrah aja sama Allah, berdoa terus kayak gitu. Soalnya udah nggak tahu lagi mau gimana, apalagi pas udah sesek tuh aku udah kayak udah pasrah aja gitu. Jadi sebenarnya gitu sih. Dan mungkin kalau untuk di detik aku waktu itu usaha yang bisa aku lakukan hanya mematuhi apa yang dokter bilang gitu kan, minum obat-obatannya, terus ya udah berusaha semaksimal mungkin dan berdoa dan lebih mendekatkan diri sama Tuhan aja. Mungkin hanya itu dok kayaknya kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan. Makanya betul. Serba nggak jelas sih ya. Dan sekarang kan lagi tinggi juga nih di Jakarta, kayak nggak turun-turunnya udah 2 minggu terakhir. Agak stressful dan ya memang banyak sih pasien-pasienku yang WhatsApp gimana nih udah kemarin tuh ada yang 37, terus ini ada yang 35 minggu juga dan mereka kebingungan gitu. Mungkin di kasus Ina ini karena mungkin alhamdulillah kita juga dari keluarga dokter ya, maksudnya kita jadi tahu gitu loh mesti kemana, dan ini kan banyak orang-orang yang biasa ya itu tadi kontrolnya di rumah sakit ibu anak, nggak pernah punya tiba-tiba nggak punya plan lain gitu, mungkin tetap aja harus dipersiapkan sih menurutku. Mungkin nambahin dikit dok. Iya mungkin kalau misalnya aku sebenarnya gini ya, mungkin kalau misalnya aku waktu itu kebetulan sahabat mama tuh ada yang dokter spesialis psikiater gitu dok, sampai kontak aku kayak nanyain apakah aku ada masalah untuk jadi nangis terus atau ada gangguan nggak bisa tidur atau apa. Jadi menurutku sih kalau misalnya memang sampai ada gangguan yang nggak kita inginkan, kayak jadi nggak bisa tidur, nangis terus di kondisi lagi hamil, menurutku nggak ada salahnya ya dok kita konsul ke dokter. Maksudnya betul, karena kalau misalnya kita stres malah jadi bahaya juga buat semuanya gitu. Jadi aku waktu itu emang bilang sih dok, aku bilang ke dokter obsginku dan ke dokter psikiater waktu itu, bilang alhamdulillah sekarang aku nggak ada gejala-gejala kayak nangis terus, nggak bisa tidur. Tapi kalaupun aku nanti tiba-tiba ada, aku akan bilang gitu. Iya, bisa bayangin nggak sih nak, lahiran biasa aja bisa postpartum gitu. Gimana kalau misalnya itu dia. Dengan kondisi macem-macem gitu, itu kan ya lumayan ya. Terus aku sekarang penasaran nih, relaksasinya gimana? Berhasil kah? Alhamdulillah. Selama berapa lama akhirnya ketemu lagi setelah 3 minggu masih lebih positif itu kan. Iya. Berarti ketemu baby Zara udah gede ya? Iya udah gede.
Dia lahir berapa kilo? 2,7. Pas ketemu berapa kilo? 2,9. Pas ketemu tuh udah 3 kilo lebih. Lebih. Nggak apa-apa, Iya. tapi kan ini, tapi 3,5 kan, apa ya dok kalau nggak salah deh. oh gitu, Kok udah 3,5? Salah. Enggak, 3,2. Aku lupa dok, jujur aja aku lupa. tapi kan kalau misalnya Daripada salah. kalau udah sebulan ya wajar aja sih kalau udah nambah sekilo, Iya, enggak. Kayaknya enggak. Aku lupa dok, tapi berapa? 3 kilo. Pokoknya waktu itu udah 3 kilo lebih gitu. Aku lupa komanya berapa. Nah, terus waktu itu sebelum ketemu, ASInya udah bisa keluar lagi? Atau Udah baru? bisa, tapi mungkin karena emang aku nggak tahu ya dok. Ini juga sampai dokter laktasiku. Oh itu dibahas 3,6 pas ketemu. 3,6. Bidan Evi ini yang ngurusin Zara ya? Iya, dan yang bantu aku relaksasi juga waktu itu. Jadi waktu itu mungkin Allah beri kemudahan ya dok. Setelah aku mendapatkan badai-badai ini, aku diberi kemudahan. Tiba-tiba relaksasinya sangat mudah. Alhamdulillah kurang dari seminggu udah bisa Berapa nyusuin. hari Nak, relaksasi? Kira-kira 3 harian udah bisa dok. 3 hari ya. Aku tuh waktu anakku si Gena, itu kan sempat ketika 3 hari ya, 3 hari kongres keluar, itu relaksasinya 1 kali 24 jam sih. Kamu 3 hari iya. lumayan. Kalau 3 minggu kan? Berapa Iya, minggu? enggak. Jadi kalau relaksasinya itu maksudnya gini. Kalau misalnya relaksasinya itu mungkin aku sehari udah jadi pas ketemu tuh udah langsung bisa dok. Jadi nggak nyampe 24 jam. Oh gitu. Tapi maksudnya Itu tapi sih kayak baby kanguru gitu ya? iya, Baby tapi kanguru. kan asiku kan udah nggak banyak tuh dok. Jadi aku kayak pakai alat suplementasi itu, terus tiba-tiba sampai udah lepas alat itu sekitar 3-4 hari tuh udah nggak pakai alat lagi gitu. Jadi kalau relaksasinya kalau misalnya dia udah mau nyusunya itu udah kurang dari 24 jam udah bisa. Tapi terus lepas yang alat suplementasi nursing systemnya itu namanya SNS-nya itu jadi itu sekitar 3-4 harian. Jadi ya kurang dari seminggu tuh udah bisa nyusuin, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya, kita tuh senang Iya. banget loh kalau akhirnya hasil gitu. Maksudnya itu bukan usaha dari ibunya juga, tapi ternyata emang usaha dari babynya kan, kayak gitu. Iya, benar Nah, banget. terus aku juga lihat tuh di Instagram kamu, Instagram Ira, Instagram Mama yang mulai ketemu lagi tuh kan, kayak sedih banget ya ampun, ditolak. Udah 1 kilo lebih berat dari dia lahir. Iya. Gimana tuh Nak waktu itu perasaannya ketemu baby yang dilahirkan? Iya gimana ya, pas pertemu pertamanya terharu dok, tapi kayak agak deg-degan juga kan, maksudnya karena aku tuh mungkin terlalu banyak pikiran. Salting Iya, salting sama anak sendiri. Jadi kayak deg-degan banget, salting ya, tapi bersyukur dan senang banget juga. Iyalah pasti. Itu negatif berapa kali setelah itu baru boleh ketemu, atau sekali negatif udah boleh? Sekali negatif udah boleh sih dok waktu itu. Soalnya udah nggak ada gejala juga. Itu tuh konsul juga sih sama dokter anak, ke dokter IPD-nya. Oke boleh gitu. Aku inget soalnya kayak udah nggak ada gejala tapi kok masih positif kan ya, waktu itu Ina sempet posting, aduh udah nggak ada gejala masih positif, belum boleh ketemu gitu. Ini kita sebelum closing nih ya, jadi kan seperti aku tadi bilang, banyak sekali gitu loh pasien-pasienku dan teman-teman juga yang mungkin masih menjalani kehamilan gitu, terus udah mendekati persalinan, udah mau swap menuju persalinan, karena kan sekarang kalau kan juga nggak bisa langsung lahiran aja gitu, harus prosedur itu. Ada nggak sih Ina pelajaran yang paling ini nih, kayaknya ini harus ku share banget nih ke orang-orang ini gitu loh, itu apa Nak? Iya, mungkin yang harus aku share banget ke orang-orang itu adalah memang kita ini harus sadar banget bahwa kita tuh dalam kondisi pandemi gitu. Jadi sebenarnya emang walaupun nggak positif pun akan berbeda ya dok ya kan, itu bener banget kan. Jadi akan berbeda, apalagi jadi mungkin pertama kalau misalnya itu kita harus mempersiapkan dan mengetahui bahwa memang ini dalam kondisi pandemi, tentunya kita harus beradaptasi, harus bisa beradaptasi. Terus menurutku harus juga mempersiapkan kalau misalnya memang ibu hamil, kalau misalnya ya jangan sampai sih positif, tapi harus ya nice to know aja kalau memang positif itu gimana kayak gitu. Terus kemudian memang menurutku harus benar-benar ya menjaga
imunitas kita dengan mengkonsumsi dengan pola hidup sehat dan mengkonsumsi vitamin rutin sesuai anjuran dokter. Dan yaitu tadi 5 protokol kesehatan tuh harus benar-benar dijalankan. Menurutku itu benar-benar harus sih, Dok. Dan yang pertama ya dengan pola hidup sehat, tentunya kan salah satunya itu juga pokoknya dengan olahraga, nggak boleh stres. Jadi memang ya ibu hamil juga harus happy, dia harus menjaga imunitas. Kalau ada apa-apa jangan sungkan dan langsung menghubungi pertolongan, yaitu dokter ataupun ya hubungi keluarga, itu sih, Dok. Iya, iya sih benar. Dan mungkin butuh juga curhat kali ya. Iya. Jangan dipendam sendiri biar keluar semua. Bener-bener. Oke, Ina thank you banget ya buat waktunya ya, Nak ya. Iya, Babynya makasih juga belum dokter. kan? Belum, alhamdulillah. Kita ya udah menyusui dulu kan, susuin dulu terus Oh, baru. gitu. Ya udah thank you banget ya udah mau sharing di sini. Aku yakin banget banyak viewer yang bisa belajar dari pengalaman Ina. Oke? Iya, amin, amin. Thank you. Iya, Salam terima semua kasih ya. Dokter Dinda, sehat selalu. Bye-bye. Waalaikumsalam.